faktor untuk keberhasilan penanganan CPR itu sebenarnya cukup besar sekali ya dalam penanganan korban gawat darurat. Yang paling penting adalah kita harus menjaga respon time-nya, waktu karena di sana ada golden period yang harus kita pertahankan. Semakin lama kita berbuat untuk melakukan tindakan CPR, maka persentase kegagalannya tentu akan lebih besar. Ya. Jadi berdasarkan penelitian dari AHA sendiri bahwa kalau kita terlambat 1 menit dari 100 korban itu kita masih bisa menyelamatkan 98 orang. Ya. Tapi kalau kita sudah terlambat 3 menit itu hanya 50 orang dari 100 orang yang bisa kita selamatkan. Dan kalau sudah 10 menit kita terlambat, hanya 1 dari 100 orang yang bisa kita selamatkan. Jadi semakin lama waktunya akan semakin memperbesar proses kegagalan. Ya. Dan ini juga ditambah dengan bagaimana teknik melakukan CPR. Ya. Jadi CPR yang berkualitas akan meningkatkan persentase untuk keberhasilan pada saat melakukan CPR. Misalnya teknik menekannya seperti apa, ya kita harus lihat kedalaman kompresinya, kemudian kecepatan kompresinya harus mencakup 100 sampai 120 kali per menit, kemudian kalau untuk kedalamannya bisa 5 sampai 6 cm, ya kemudian juga pada saat kita menekan dada itu harus melakukan sampai dengan recoil, artinya biarkan dada mengembang baru kita kompresi lagi, dada mengembang baru kita kompresi lagi, dan tidak ada jeda pada saat melakukan tindakan kompresi lebih dari 10 detik. Karena kalau ada jeda melakukan kompresi itu nanti akan memperbesar upaya kegagalannya nanti. Ya, seperti itu. Untuk melakukan tindakan CPR ya itu tetap rumusannya melalui DRCAB ya. Bedanya di dangernya itu kita harus mengamati situasinya dulu ya, jangan sampai kita menjadikan diri kita sebagai penolong jadi korban karena faktor bahaya atau ancaman bahaya yang ada ya. Kemudian kita cek respon. Kenapa harus cek respon? Karena dengan melakukan pengecekan respon ketika korban sadar kita bisa mendapatkan sebuah informasi yang penting sebenarnya di sana, yaitu ketika ada respon dari korban maka korban pasti bisa dipastikan bahwa korban itu bernapas dan denyut nadinya ada. Ya, nah nanti ketika ada masalah di sana, baru kita lanjutkan dengan CAB-nya, circulation airway breathing-nya. Jadi kita melakukan sirkulasi dengan memanipulasi fungsi kerja jantung, ya dengan cara melakukan kompresi jantung luar. Ya, kemudian airway, kita bagaimana caranya bisa melakukan kontrol jalan nafas ya supaya tidak ada sumbatan, baik sumbatan total ataupun sumbatan sebagian ya, bisa disebabkan karena faktor anatomis dari tubuh korban sendiri, misalnya pangkal lidah yang jatuh ke belakang atau mungkin ada faktor penyumbat yang lain ya, benda asing misalnya bisa terjadi karena adanya makanan ya. Nah, itu kita harus bisa menguasai bagaimana jalan nafas bisa supaya tetap terbuka dengan baik sehingga oksigen yang bisa masuk ke dalam lebih baik lagi nantinya ya. Kemudian kita lanjutkan dengan breathing, memberikan pernapasan buatan bila memungkinkan ya, bila memungkinkan untuk supaya oksigen yang masuk ke dalam tubuh korban adekuat ya, seperti itu. Jadi pada prinsipnya untuk penanganan CPR ya, danger itu hanya untuk mengamati situasi. Kita nggak mungkin bisa menyentuh korban kalau seandainya ada faktor bahaya. Kita tidak bisa melakukan kompresi kalau seandainya situasinya berbahaya. Artinya kita tidak akan bisa menyentuh korban, melakukan tindakan pertolongan tanpa diawali dengan pengamatan situasi, apakah ada ancaman bahaya buat penolong, apakah ada ancaman bahaya di lingkungan sekitar, ataupun ada ancaman bahaya untuk si korban sendiri. Seperti itu. Ya, kalau dalam menghubungi bantuan, sebaiknya kita harus tahu dulu kondisi korban seperti apa ya, karena pada prinsipnya langkah-langkah yang dilakukan adalah danger, respon, minta tolong ya. Jadi kita melakukan pemanggilan bantuan setelah kita tahu bahwa korban sadar atau tidak. Jadi ketika korban sudah kita tahu sadar atau tidak, kita baru minta bantuan ya. Setelah itu baru kita melakukan tindakan-tindakan pertolongan sesuai dengan kasus-kasus atau kejadian-kejadian atau perlu luka-luka yang terjadi sama korban, kita lakukan tindakan. Jadi usahakan pemanggilan bantuan setelah kita tahu minimal respon dari korban ya. Jangan dilakukan pemanggilan bantuan itu di akhir setelah kita selesai melakukan tindakan pertolongan. Karena apa? Diharapkan ketika kita
belum selesai melakukan tindakan pertolongan, ya. Jadi bantuan itu sudah datang. Tapi bayangkan kalau seandainya kita panggil bantuan setelah kita selesai melakukan tindakan, baru memanggil bantuan, efeknya apa yang terjadi? Korban akan semakin lama di lokasi kejadian, ya, sehingga dia harus menunggu bantuan yang belum datang, ya, dan itu butuh proses lama. Jadi kita tidak bisa mengabaikan korban atau membiarkan korban terlalu lama di TKP seperti itu. 21. Ya, untuk melakukan pembalutan pada korban, yang pertama adalah harus kita nilai besar kecilnya luka terlebih dahulu. Kemudian kita lihat